Kita lihat contoh ini. Apabila ada latar belakang fenomenologis dan teoretis yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian mengenai kebijakan pembelajaran PAI di SMP X dan SMP Y misalnya, maka sebuah judul dapat ditetapkan, yakni kebijakan penerapan materi moderasi beragama dalam pembelajaran PAI. Setelah judul, supaya orang mendapat informasi detail mengenai laporan penelitian Anda perlu membuat anak judul studi mengenai kebijakan penerapan materi moderasi beragama dalam pembelajaran PAI di SMP X dan Y Kota Cirebon dan dampaknya terhadap perilaku keberagamaan siswa. Judul tadi dapat Anda ubah sebagai alternatif dengan kebijakan penerapan materi moderasi beragama. Lebih sederhana. Anak judulnya studi mengenai kebijakan implementasi materi moderasi beragama dalam pembelajaran PAI dan dampaknya. Kenapa bukan hanya SMP X saja atau SMP Y saja? Ada yang bisa menjawab? Karena memang fenomena yang terjadi pada satu sekolah dengan sekolah yang lainnya mungkin berbeda, Prof. Ya, bagus. Ada jawaban lain? Supaya ada pembanding, Prof. Bagus. Dan penelitian S3 tidak sama dengan S1. Kalau Anda hanya meneliti di SMP X, apa bedanya penelitian calon doktor dengan calon sarjana S1? Jadi Anda perlu menyiapkan diri untuk meneliti minimal 2 lokus. Anda bisa meneliti 3 atau 4 lokus. Kenapa tidak boleh 1 lokus? Tidak ada yang melarang 1 lokus. Tapi masalahnya ialah gengsi kedokteran Anda menjadi rendah dan dipertanyakan orang. Masa ada dokter meneliti 1 SMP yang benar aja? Jadi masalah kelayakan, kepatutan itu perlu Anda pertimbangkan. Dokter ya dokter. Punya gengsi tersendiri, punya tanggung jawab tersendiri, punya kebermanfaatan tersendiri yang lebih besar daripada kebermanfaatan S1 dan S2. Itu harus diperhatikan itu. Itu tanggung jawab moral Anda. Untuk populasi penelitian ini, saya mengambil 3 kota misalnya, Prof. Ya. Cirebon, Kuningan, Indramayu. Atau untuk 1 kota saja? Apa baiknya 3 kota? Tidak ada masalah kalau soal wilayah kasus. Wilayah kasus bisa di 1 kota atau 1 kabupaten. Yang penting lokusnya lebih dari 1. Kalau Anda tulis lokasi, tidak salah. Cuma jangan sampai Anda salah menulis lokalisasi. Ya, repot itu. Ya. Lokalisasi beda ya, Prof. Ya. Yang aman tulis lokus. Lokus penelitian istilahnya ya. Kalau umpamanya 2 sekolahan tapi berbeda naungan gitu, satunya Kementerian Agama MTS gitu, satunya Kemendikbud SMP, itu 2 lokus kayak gitu yang berbeda nggak apa-apa? Tidak ada masalah. Yang penting aspek yang ditelitinya relevan dengan judul Anda. Anda meliti SMP di Mesir dengan SMP di Cirebon juga boleh. Penelitian itu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif, ada yang mixed method research. Penelitian itu ada yang kualitatif dan pendekatannya pendekatan kualitatif karena datanya data kualitatif. Yang diteliti aspek kalau kualitatif, sedangkan kuantitatif kita sebut variabel. Penelitian dengan data kuantitatif, data hitung-hitungan angka, dan Anda harus menggunakan statistik. Hal yang Anda teliti itu Anda sebut variabel, bukan aspek. Itu bedanya. Mudah kan? Ya. Kalau dampak itu kual atau kuan, Prof? Dampak itu kualitatif. Kalau pengaruh kuantitatif. Ada influence, ada impact. Influence dan impact itu berbeda. Yang influence itu jenis datanya kuantitatif. Sedangkan impact jenis datanya kualitatif.
Cara menganalisisnya pun berbeda. Jelas ya? Jelas. Bagus. Berdasarkan latar belakang fenomenologis dan teoretis dalam judul di muka, rumusan masalah yang dijadikan permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah sejauh mana keefektifan implementasi kebijakan penerapan materi moderasi beragama dalam pembelajaran PAI terhadap perilaku keberagamaan siswa SMP X dan SMP Y. Ini menjadi persoalan utama penelitian sekaligus menjadi tujuan utama yang harus Anda capai dalam melakukan penelitian dengan judul tadi. Kalau dalam metodologi penelitian S1, S2 mungkin Anda tidak mengenali ini, tapi di S3 Anda harus paham benar apa itu research problem. Dan Anda juga sudah saya himbau untuk memahami latar belakang filosofis penelitian Anda, supaya judul Anda tidak kemana-mana, judul Anda tidak absurd, tidak aneh. Setelah Anda temukan research problem, Anda harus melakukan breakdown. Research problem itu menjadi sejumlah pertanyaan yang relevan dengan latar belakang dan judul Anda. Anda harus memperhatikan research problem dan aspek yang terkandung atau variabel yang terkandung dalam judul penelitian disertasi Anda. Anda lihat itu semua, dan Anda akan paham, oh berarti pertanyaan penelitian pertama ini bunyinya, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Buatlah pertanyaan penelitian yang sesuai dengan research problem Anda yang Anda temukan setelah Anda menguraikan latar belakang fenomenologis dan latar belakang teoretis Anda. Jadi tidak kemana-mana. Variabel Anda ABCD atau aspek Anda ABCD, yang diteliti ya ABCD. Kalau Anda bikin pertanyaan penelitian, lihat apakah pertanyaan penelitian itu layak, pantas. Pantas dari segi materi pertanyaan, pantas dari segi diksi yang Anda pakai. Materinya bagus, diksinya jelek. Oh, itu tidak pantas, tidak layak. Anda lihat, pertanyaan itu mendalamkah? Pertanyaan itu ada yang dangkal, ada yang mendalam. Kalau pertanyaan untuk S1 mungkin cukup baik. Untuk S2 juga cukup baik. Memadai. Tapi kalau untuk S3 mungkin masih kurang. Ini kurang mendalam loh. Yang ketiga, Anda lihat pertanyaan Anda yang sudah Anda tulis itu sesuaikah kedalaman sebuah pertanyaan Anda untuk penelitian disertasi? Sesuai tidak? Pertimbangan subjektif. Anda harus tahu interest penelitian Anda apa. Interest Anda misalnya psikologi belajar, yang Anda hubungkan dengan proses belajar agama. Itu kita sebut interest. Jurusan atau prodi bisa sama, interest bisa berbeda. Saya ingatkan, prodi boleh sama, tapi interest dapat berbeda. Tapi perbedaan itu tidak boleh membuat Anda keluar dari prodi S3 PAI Anda, meskipun interest berbeda. Apakah itu sesuai dengan disiplin ilmu Anda? Apakah pertanyaan penelitian Anda itu sesuai dengan teori, konsep, dan dalil? Yang keempat, Anda harus perhatikan alokasi waktu dan biaya yang dimiliki Anda. Harus dipertimbangkan. Yang terakhir, ketersediaan data. Kemampuan Anda untuk mengakses data. Seperti apa sih pertanyaan penelitian yang berkualitas itu? Anda tahu kualitas? Kuliah pertama saya sudah beritahu kualitas itu apa. Pertama, pertanyaan penelitian Anda harus memiliki nilai penemuan yang tinggi. Kedua, pertanyaan tersebut menjadi persoalan masyarakat yang memerlukan jawaban. Yang ketiga, pertanyaan sedapat mungkin bukan replikasi dari penelitian sebelumnya. Yang keempat, pertanyaan tersebut memiliki relevansi teoretis. Jadi kalau Anda cari teorinya ada dalam teori.
Jadi Anda tidak mengarang bebas. Jadi pertanyaan Anda itu pertanyaan yang memang ilmiah. Kenapa disebut ilmiah? Karena secara teoretis dapat dibuktikan, dapat dijustifikasi. Apa yang dimaksud dengan research question? Research question itu soal hasil breakdown. Jadi bukan asal pertanyaan. Breakdown dari apa? Dari research problem. Selain itu, dari apa lagi? Dari aspek atau variabel yang tampak pada judul. Jadi yang Anda tanyakan ialah hal-hal yang berhubungan dengan atau relevan dengan aspek dan atau variabel yang terdapat pada judul. Tujuan penelitian itu target spesifik. Artinya apa? Kalau target yang Anda tuju itu tidak spesifik, tidak khas, tidak eksplisit, itu bukan tujuan penelitian. Satu. Kedua, tujuan penelitian itu sesuai dengan pertanyaan penelitian. Jadi kalau Anda menanyakan A, jawabannya ya tentang A. Jangan kemana-mana. Tujuan penelitian lazim diungkapkan dengan pernyataan. Seperti, ini contoh dari sejumlah contoh yang ada. Anda bisa mengatakan tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi. Atau, tujuan penelitian ini untuk menemukan. Atau, tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan. Atau, tujuan penelitian ini untuk membuktikan. Bagaimana dengan kata menggambarkan? Menggambar aja terus. Atau menganalisis. Menganalisis saja terus. Itu karena tidak paham arti analisis itu. Perhatikan ini. Ungkapan untuk menganalisis. Tujuan penelitian ini untuk mencari bla 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 bla, mencari saja, untuk menggambarkan. Dan ungkapan lain yang merupakan proses dan tidak menegaskan ketercapaian tujuan yang konkret seyogianya dihindari. Ada to know, ada to identify. Cukup jelaskah ini? To know itu yang mengetahui, tahu saja. Do you know me? Anda tahu saya? Ya, tahu. Tapi mengidentifikasi beda. Mengidentifikasi itu to know deeply and comprehensively. Untuk mengetahui secara mendalam dan komprehensif, menyeluruh. Jadi sebaiknya Anda pakai kata identifikasi. Mengapa kata analisis sebaiknya dihindari? Sebab kata analisis itu bukan diksi yang selesai. Analisis itu artinya memilah-milah sesuatu untuk mengetahui atau menetapkan karakteristik dan dimensi sesuatu itu. Penelitian Anda bertujuan untuk mengidentifikasi. Untuk sampai pada identifikasi yang benar, Anda melakukan analisis. أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على